Yo, welcome back again to Media Marisa Podcast bersama gua Waldo Farel Hakim dan juga Raul Ahmad di sini. Yes, kita tag podcast. Dan so far kita kayaknya udah skip dari lawan Atlanta di UEFA Super Iya. Cup Ya. sama apa namanya? Lawan Mallorca. Yes, benar lawan Mallorca. Jadi udah 3 pertandingan berarti ya. 3 pertandingan nggak sih sama matchday pertama ya? Matchday pertama kan Mallorca, yang kedua Malor sekarang eh, kemarin itu Valladolid. Valladolid, yes. Jadi kita bakal nge-review 3 pertandingan itu. Ya saya nggak nge-review sih, cuman recent update aja. Ya. Terutama bagaimana kita sempat struggle di match day pertama dan lawan Betul. Atlanta pun juga babak pertama juga kita struggle, tapi pada akhirnya Kylian Mbappe nyetak gol debut bersama Real Madrid. Namun kebalikannya di La Liga dia masih belum bisa nyetak gol karena ada kesulitan, bahkan waktu lawan Valladolid kemarin tuh juga kesulitan. Dan yes, kita bakal bahas semuanya di sini. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian untuk subscribe channel YouTube kita, like juga dan juga komen. Thank you banget. Last video kita juga dapat 1.100 views. Gua kaget, maksudnya Betul. berarti tandanya kalian berarti suka sama konten kita. Kalian feel free kok buat ngasih kritik atau misalnya saran, plus juga buat perkembangan betternya seperti apa. Jadi ya thank you by the way buat view dan juga komennya. Dan ya jadi gimana Ul? Eh, Real Madrid 3 match terakhir, 2 kali menang, 1 seri. Ya lawan Mallorca yang dimana mainnya parkir bus menurut gua, dan emang Ya. Valladolid, dan perbedaannya dengan Valladolid di match day kedua kemarin tuh jelas berbeda. Karena menurut gua mungkin dari sisi berjalannya pertandingan ya, Valladolid ini benar-benar main parkir bus dari awal sampai akhir, sedangkan main parkir bus dari babak pertama sampai akhirnya di babak kedua mereka mencoba terbuka dan akhirnya Madrid dapat kesempatan yang bagus. Sedangkan Mallorca itu emang jalan pertandingannya dari main parkir bus, terus pada akhirnya mereka dapat gol lewat set piece Vedat Muriqi, dan akhirnya Ya. 1-1, dan Madrid masih belum bisa. So far menurut gua Fantastic Four ya, walaupun Bellingham lagi cedera sebulan, Iya. masih belum nemuin ritme. Bukan ritme sih, gua ngeliatnya sih kayak lebih belum 100% lah, tapi ini berjalan. Iya. It's working. Ini benar-benar berjalan. Ya dibilang nggak ada chemistry, gue nggak bisa bilang seperti itu, karena waktu lawan Mallorca pun dan juga Valladolid, Vinicius, Mbappe, Rodrigo itu juga udah punya banyak kesamaan dari sisi pencari ruang, getting behind Iya. dan lain-lain. Betul. Sedangkan tapi yang masih belum gue lihat itu adalah golnya doang, dan itu di lawan Atlanta pun juga kelihatan ya gimana kita mainnya fleksibel gitu. Tapi kalau dari lu Iya. sendiri gimana nih dari 3 pertandingan terakhir, mungkin terutama lawan Valladolid kemarin? Mungkin emang yang sekarang tuh emang pas lawan Mallorca dulu mungkin ya. Karena lawan Atlanta juga sebenarnya bukan yang kayak parah banget gitu, karena Yap, emang pertama itu si pelatihnya gue lupa, Gasperini atau Pellegrini sih, Gasperini ya dulu. Gasperini. Itu kan emang man to man itu, lu juga nge-live tweet di Twitter kan, kayak Hmm, itu man to man, jadi sampai tiap pemain tuh dijaga. ditempelin, dijaga satu-satu gitu, tapi akhirnya kita menemukan celahnya lah untuk ini. Tapi emang secara over lawan Atlanta tuh emang ya belum semaksimal itu, tapi bagus buat booster Mbappe. Terus ke Mallorca sebenarnya dari match itu tuh yang justru kita hilang tuh sebenarnya bukan, ya mungkin Kroos iyalah, karena Jelas, jelas. emang aliran bolanya area tengah kita tersumbat banget. Jadi Hmm. tapi menurut gua satu pemain yang tipe pemain yang kita apa ya, kayak kehilangan banget justru menurut gua Joselu sih. Itu betul. Karena Yes. ya karena emang kita juga pernah ngomong, maksudnya Mbappe bukan tipe striker yang kayak Joselu yang tinggi atau model Haaland gitu juga gitu. Karena mau bagaimanapun itu justru Joselu tuh benar-benar berkontribusi besar banget di musim kita kemarin gitu. Karena lihat bagaimana kita menang lawan Girona yang kalau nggak seingat gue dia brace ya. Karena Hmm. kalau misalnya nggak ada dia pun, gue rasa kita nggak bakal menang sih lawan Girona waktu musim kemarin ya. Betul. Hmm. Tapi sekarang emang kehilangan itu
Ya yang paling ini emang Jose Lu sih, maksudnya kita punya pemain kayak Vini gitu, kreator, playmaker, bahkan Rodrigo gitu, tapi punya partner kayak Mbappe gitu. Maksudnya sebenarnya nggak bukan yang kayak bad banget atau bukan dibilang Mbappe jelek gitu juga. Tapi maksudnya ya itu pernah berhasil dengan Benzema sebelumnya gitu. Kalau orang-orang pada lihat si ini pemain pada di kiri, pada numpuk di kiri. Ya sebelumnya pas ada Benzema pun ya Warsaw aja, cuma emang memang nggak bisa disandi di apa ya dibandingkan juga, maksudnya Mbappe juga emang bukan tipe yang kayak Benzema, mungkin dia ya emang harus dipolis atau diajarin mengarah ke sana lah gitu. Tapi emang kehilangan Benzema atau bahkan Jose Lu gitu emang jadi sesuatu yang benar-benar kehilangan banget lah buat Madrid. Karena emang kalau lawan-lawan low block tuh bahkan Pep sendiri pun bilang ya caranya tuh ya entah lu crossing, lu nyetak dari free kick, dari bola-bola mati, atau lu tendang dari long shot itu gitu. Nah, itu tuh terbukti pas lawan Valladolid itu di Bernabeu, dan alhamdulillahnya itu Valverde benar-benar nyetak dari free kick. Jadi deadlock kita kebuka, jadi akhirnya permainan terbuka. Jadi Betul. dia berani maju ke depan gitu, dan taktik itu tuh permainannya si idenya Ancelotti, strateginya tuh jalan gitu, yang biasanya ngundang pemain lawan ke belakang tuh kayak misalnya passing ke Militao sampai ke pinggir-pinggir. Nah itu lawan ditarik itu kalau lawan udah maju sampai ke gawang Madrid itu tanda strateginya Ancelotti itu udah jalan gitu. Itu yang dipengen sama Ancelotti gitu, karena ya emang low block kuncinya itu. Lu harus nyetak gol lebih dulu. Makanya gue takut banget kalau udah lawan Mallorca atau Valladolid atau nanti Pasti siapa Kadis. lagi, atau iya Cadiz. Itu tuh kalau kita kebobolan lebih dulu gitu. Makanya harus nyetak gol terlebih dahulu kalau lawan tim low block. Tim sehebat City pun bakal sulit kalau misalnya emang nggak nggak punya opsi yang mungkin ya untuk membuka blokade itu gitu, maksudnya Betul. ya entah lu free kick atau corner atau apa itu emang harus jadi harus pancing lawannya keluar dulu gitu, karena kalau dia gitu-gitu terus ya udah. Dan sebenarnya yang lawan Marco tuh sial, sebenarnya udah alhamdulillah banget tuh yang Rodrigo nyetak gol lebih dulu kan, maksudnya Itu itu gue permasalahannya di corner kick sih, bener. iya set piece, Jelek emang banget defense-nya, set, gila itu. Bisa service kosong kita emang gitu. jelek banget. Iya, mungkin udah itu dari gue, lanjut Bang, itu udah Iya, masa. gua mungkin nambahin dari lu ya. Maksudnya gue setuju, terutama gini loh. Maksud gue, um, Madrid menurut gue pernah ada di posisi seperti tim-tim kayak Mallorca itu. Dan menurut gue itu Iya, salah satu jawabannya waktu lawan City musim lalu. Itu iya, dimana Madrid tuh main low block. Karena keunggulan low block itu adalah ya lu defensive side, lu punya banyak pemain tapi lu manfaatin counter attack, ya maksudnya memaksimalkan peluang seminimalisir mungkin. Even iya, dengan corner ataupun free kick lu baru bisa ngasih satu keunggulan poin, entah itu shot on target ataupun ya gol. At least it's a goal iya, gitu, it's a goal. iya, iya. Dan itu Betul. apa yang dilakukan emang tim-tim parkir bus atau low block yang mereka biasa lakuin. Em, Mereka biasanya kalau misalnya keadaannya kayak deadlock kayak Madrid atau Mallorca kemarin, ya yang Iya, harus lu lakuin itu adalah benar-benar memaksimalkan peluang. Contoh ya kayak lewat corner, Vedat Muriqi melakukan itu gitu loh. Karena iya, secara logika ya they know gua nggak bisa nih nge-build up dari belakang, karena pemain gua kualitas sama pemain Madrid jauh banget. Madrid bisa, kalau gua main terbuka Madrid dengan 4-3-3 formasinya atau 4-2-4-4-2 diamond, itu abis, udah gua kelar, abis gua bunuh gua diri malah bunuh mereka. diri karena Madrid bakal Iya, nge-pressing gitu kan. Dan dengan cara lu main low block ya mungkin itu it's the only way gitu. That's why iya, gua nggak pernah menyalahkan untuk beberapa pelatih melakukan main low block, walaupun yang menurut gue yes it's entertainment, kurang entertain. Cuman ya kalau lu mau menang atau mencari poin ya seperti itu menurut gue gitu iya, loh. Yang namanya kalau lu udah jadi pelatih, menurut gue ini bukan perkara tentang lu harus menikmati penonton atau gimana, tapi gimana caranya lu bisa nyari menang gitu loh. Dan betul. sebenarnya kalau menurut gue, kalau lu menggunakan taktik low block di liga, it's not good karena liga itu berjalan panjang yang dimana lu harus cari Iya, poin dong. Gak mungkin dong lu masa main low block terus lu kayak defense itu juga capek loh. Maksudnya kayak lu main low block iya, terus kayak lu berharap kayak
oh gue bakal ada counter attack dan lain-lain, yang dimana menurut gue minimalisir counter attack itu ya bisa dibilang between 40-70%, 70% lu bakal bakal diambil lagi bolanya, 40% Iya. lu bisa nyetak gol gitu. Cuman kalau lu bermain di turnamen, well it's a good solution. That's why Madrid pakai itu lawan City, karena mereka pun juga ngerti City ini punya defense City ini punya positioning ballnya bagus, pemainnya mencari posisi juga bagus gitu loh. Iya. Dan menurut gua balik lagi ngomongin soal lawan Valladolid, menurut gua itu kan ada permasalahan soal banyak yang bilang nih kayak Mbappe masih belum dapat atau gimana. Kalau menurut gua sih it's just about time sih guys. Itu bukan gak yang harus buru-buru lah, maksudnya lu mesti tahu Iya. Mbappe. Man, ini Mbappe tuh baru ke Liga Spanyol dan mungkin dia kaget. Makanya gue Iya. waktu Mallorca itu gue nge-tweet kan, "Welcome to La Liga, Kylian Mbappe," karena ya di Prancis mungkin gak bakal ada yang slow block ini gitu loh. Iya. Lu di sini tuh benar-benar low block, lu benar-benar gak bisa sebuka itu, sekalinya lu megang bola langsung di press dua orang di bagian area mereka gitu. Dan ya maksudnya gue lawan Valladolid cukup senang terutama di babak kedua ya, karena gue juga nggak tahu kenapa tiba-tiba Valladolid terbuka, mereka mau main pressing dari babak kedua mulai dan akhirnya Madrid bisa maksimalin peluang dengan free kick, jadi itu lebih terbuka lagi. Of course Iya. Valladolid gak mau dong, dengan logikanya mereka nggak mau dong, masa gue harus 0 poin, ya gue harus nyari poin, that's why mereka main pressing gitu Iya. loh. Dan ya satu sisi mungkin ini gue bakalan bahas kalau pada belum tahu yang di sini gue kan sempat buat Madrid di stock itu konten media Madridista, jadi setiap pertandingan gue bakal review dan mungkin ada Iya. beberapa ngebahas tentang kayak kayak Tchouaméni kemarin gue bahas, terus Iya. kayak formasi 4-4-2 diamond sama 4-3-3 ini bakal gue naikin ya, jadi kalau kalian nonton ini harusnya sih kalian juga udah bisa lihat atau mungkin I don't know kapan diuploadnya, cuman ya itu kalian bisa langsung lihat. Dan menurut gua kalau misalnya ini kan banyak banyak yang ngomongin juga soal 4-3-3 dan 4-4-2 diamond, dan musim ini tuh kenapa diganti, ini mungkin gua nggak bahas detail karena kita tuh udah sering banget bahas ini sebenarnya, jujur aja kita udah sering banget bahas ini. Iya. Dan kenapa 4-4-4-3-3 ini dijadiin opsi utama, sedangkan musim lalu 4-3-3 ini dijadiin opsi kedua? Well, the easy answer is karena kita udah punya Kylian Mbappe, kita udah punya sosok striker di sini. Dalam 4-4-2 diamond itu kita memanfaatkan peluangnya Bellingham buat jadi center forward ataupun jadi Iya. center attack midfielder dengan dua striker. Betul. Tapi bukan berarti 4-4-2 diamond ini nggak bisa dijadiin opsi. That's why menurut gua waktu di lawan Valladolid kemarin di babak pertama gue sempet nge-tweet, kalau permainan seperti ini lu cocoknya tuh main udah langsung aja main 4-4-2 diamond, karena lu bisa lihat Iya. Valladolid build up serangan dari bawah aja dikit-dikit kerebut ya kan, dihadang sama Militao, dihadang sama Valverde ya kan, itu keren banget Militao, nanti kita bakal Iya. bahas. Terus habis itu eh apa yang lu pertaruhkan lagi dari defensive set tuh lu udah aman banget gitu loh. Mereka mainnya Iya. low block banget. That's why lu pakai 4-4-2 diamond. Dan menurut gua waktu pas babak kedua main Madrid makin 4-4-2 diamond, Mallorca terbuka, kelar udah makin gila lagi Iya. Madrid attack-nya kan. 4-3-3 Iya. aja udah sebagus itu, apalagi 4-4-2 diamond yang dimana semuanya pada naik, semua Fran Garcia dan Carval gitu. Jadi kayak menurut gua ya itu perbedaan opsinya tuh seperti itu. Dan maksudnya ya satu sisi gue ngelihatnya kayak emang masih banyak beberapa evaluasi ya. Tadi kan lu juga sempat Iya. tinggung kita masih sulit banget Kylian Toni Kroos, jelas. Iya. Mungkin 4-3-3 itu bakalan perfect banget kalau misalnya punya seorang kreatif midfielder atau pemain yang emang bisa jadi provider passing yang tepat gitu. Sedangkan kita Iya. punya 3 midfielder, ini mungkin kalau sama Bellingham ya, Valverde dan Tchouaméni itu pemain yang emang tipikalnya tuh hampir mirip semua, yaitu box to box atau yang berduel di midfielder gitu. Iya. Yang tugasnya tuh emang menjaga area gitu. Nah, sebenarnya yang paling dekat kita juga sempat bahas tuh Tchouaméni ya kan, tapi Tchouaméni ini Iya. masih belum bisa memaksimalkan potensialnya, bahkan masih Betul. inkonsistensi gitu. Dan soal kalau misalnya banyak yang bilang lah, tapi Bellingham kan juga bisa jadi kreatif midfielder. Lu mesti lihat tugas Bellingham di Madrid itu banyak banget. Makanya dia cedera sebulan. Raul kemarin nge-tweet Iya. kan, yang nggak kaget apa yang dia lakuin gitu loh. Dia dari depan mundur ke belakang, Iya. nge-track back pemain yang bawa bola gitu loh. Jadi kayak Itu gila sih. dia box to box, dia kreatif, dia kerjaannya banyak, dia nggak bisa difokusin jadi satu gitu loh. Iya. Tapi bagaimana Ul, menurut lu kalau soal tentang midfielder Madrid nih yang sekiranya tuh
ini ya tipikal role-nya sama semua. Iya. Dan apakah ini kita bisa survive di musim ini dengan pemain-pemain seperti ini gitu. Dan well, kita jangan lupa juga ya, kita punya Kamavinga center defense, center midfield yang bisa Iya. ngedrive ball ke tengah juga. Dan bahkan Betul. Dani Ceballos kemarin mainnya bagus banget lawan Valladolid. Iya. Jadi gimana menurut lo soal midfielder kita? Emang sebenarnya untuk sekarang kan emang lagi kehilangan Bellingham gitu. Yes. Sebenarnya gue kemarin agak gemes juga dikit gitu, maksudnya sama Ancelotti tuh kayak lu ngasih peran atau kayak yang biasa Bellingham lakuin ke Arda Güler. Maksudnya dia badan semungil dia terus udah dimain yang lebar, terus dia disuruh maju ke depan ke belakang gitu. Itu jadi maksudnya makanya kemarin tuh Arda kelihatan banget kayak kebingungan, sebenarnya dia nggak cocok di role itu gitu maksudnya. Udah jadi dia ya seakan-akan ya lihat aja yang Bellingham main tiap hari gimana, terus Arda ngelakuin itu gitu mah. Nah makanya itu kebingungan, tapi mungkin itu bagian dari eksperimen Ancelotti lah gitu. Jadi mungkin dia tahu gitu. Mungkin lain kali bisa dicoba ada sebagai RW gitu. Tapi kalau misalnya emang masalah midfielder ini kan juga Kamavinga lagi cedera juga gitu. Betul. Kita mungkin lihat nantilah setelah dia balik. Karena emang yang patut ditunggu itu emang double pivotnya Kamavinga sama Tchouaméni. Emang sebenarnya RB ini juga bingung juga sih. RB maksudnya Valverde ini bingung juga mau dipindah ke RB atau enggak. Tapi emang menurut gue breakthrough-nya bisa kreatif itu ada Kamavinga, karena Kamavinga itu tipe yang biasa ngedribbling nerobos ke pertahanan lawan gitu. Dan itu yang nggak biasa dilakuin sama Tchouaméni atau Valverde. Betul. Kadang-kadang lah. Betul. Iya kan? Betul. Iya, maksudnya karena yang diharapin Valverde dan Tchouaméni itu kan harusnya ngirim long ball, kalaupun nggak bisa ngelakuin ngebawa dribble masuk ke dalam gitu. Betul. Sedangkan Kamavinga tuh bahkan bisa ngelakuin keduanya gitu. Kadang-kadang emang long pass-nya dia tuh lumayan oke juga lah. Makanya kan pernah ada yang bilang Kamavinga tuh ada potensi juga buat ngegantiin Kroos juga gitu. Sebenarnya itu, dan Ceballos sebenarnya bahkan sama Modric gitu ya, Modric opsional, kita udah tahu lah gimana. Tapi memang kalau Madrid lagi butuh seorang pengontrol pertandingan, menurut gue Ceballos harus ada di lapangan. Betul. Agree. Itu kelihatan banget yang kemarin proses golnya si Endrick itu yang dari bener-bener dari Ceballos dan dribble Brahim. Gila, itu keren banget men. Itu dia ngelewatin dua orang, dia ke tengah center back Madrid, passing ke Brahim tuh lolos ke tengah, Brahim dribble, passing Endrick. Bayangin men, itu 5-6 pemain Valladolid lah di perdahanan men. Itu pasti nyetak gol, gila banget emang itu. Iya, dan itu maksudnya kita pun ada punya Brahim yang lu harus bisa manfaatin. Sumpah itu dia salah satu pemain yang punya dribble yang lumayan oke juga. Ya udah, ini maksudnya ini urusan Rodrigo ya, lu bagaimana lu berkembang di sini gitu. Mungkin maksudnya sebenarnya Ancelotti pun gua rasa udah mulai mau mempertimbangkan 4-4-2 ya, karena emang sebenarnya 4-4-3 ini dia lakuin gua rasa ya, maksudnya keberatan nama aja gitu, maksudnya karena dia nggak enak sama Rodrigo aja gini, maksudnya karena kalau nggak main menurut gue atau di samping eksperimen dia juga, tapi maksudnya pasti ada kesan dia juga pengen Rodrigo main karena nggak mungkin gitu ya, kayak kemarin aja lah maksudnya yang Mbappe ditarik akhirnya masuk ke Endrick gitu kan, sebelumnya dia narik Vini dulu kan. Mungkin asumsi gue aja, mungkin kalau misalnya emang biar si Ancelotti ini nggak ngasih kayak bukan menganak kemaskan juga sih, maksudnya kayak seakan-akan Mbappe itu harus nyetak gol gitu, jadi Vini ditarik tapi Mbappe pun juga ditarik gitu, jadi kayak Ancelotti itu ngasih ngerti gua. Semuanya itu merata. Agree. Itu sih maksudnya yang gue mau itu sih bang. Iya, gue setuju, terutama gini, mungkin gue bakal nambahin dikit yang bagian Tchouaméni Valverde dan why mereka tuh nggak bisa jadi pemain yang drive through ke tengah. Karena kalau misalnya kita lihat detailnya dari sisi dribblenya, mereka tuh bukan tipikal dribbler yang kayak lu bisa lihat kayak Arda Güler, Brahim Diaz ataupun Dani Ceballos yang bisa, bahasa gampangnya tuh adalah press resistant player yang kayak Isco lah. Dia itu bisa ngelewatin dua orang, di press dua orang dia bisa ngelewatin gitu. Dia tengah, dia dari sisi dribblenya tuh lu bisa lihat, kalau mungkin lu pada anak futsal, anak bola,
Kalian pasti ngerti lah, Iya. ada dribble yang tipikal kayak Neymar, dribble tipikal kayak Lionel Messi yang patah-patah-patah itu kayak Brahim Diaz. Nah Iya. seperti itu Valverde dan Tchouaméni itu bukan. That's why gue pernah nge-tweet Valverde itu lebih cocok kayak road runner. Dia tuh lari lurus gitu loh, lari lurus, Iya. lari vertikal ke samping gitu, kayak gitu. Dan Tchouaméni pun, Iya. Tchouaméni sebenarnya menurut gue dia punya tipikal yang rada mirip kayak Paul Pogba, cuman bukan Iya. tipikal skillful banget. Iya. Cuman dia tuh punya kayak apa ya? Kayak dia tuh ngerti cara nge-body charge pelawan. Kayak misalnya di Iya. press, oke gue tahu cara nge-body charge, gue gerakan tipuan dikit. Mungkin kalau dia bisa gerakan tipuan dikit kayak Busquets atau Iya. Toni Kroos gitu, modelnya seperti itu. Tapi dia Lebih ke bukan, builder lah. ya, tapi bukan berarti yang kayak typical dribble pacey kayak Brahim, Iya. Guler, Ceballos itu nggak bisa. That's why waktu kemarin itu tuh Valverde, Tchouaméni babak pertama lawan Valladolid, mereka tuh diem di tengah karena mereka nggak bisa, mereka nggak berani ngelakuin hal itu. Sedangkan Guler, Iya. tadi lu bilang kan tentang soal ya mungkin ada part of eksperimen dan Guler pun bingung. Gue setuju, Guler bingung di situ. Karena Iya. Guler di tengah, lah tiba-tiba Rodrigo ke tengah, Mbappe ke kiri, Vinicius ke kiri. Jadi kan agak tengah kiri tuh rapet banget. Iya. Di kanan cuman Carval. Gak mungkin dong masa gue diamin Carval. Ya udah gue ke kanan gitu. Nah, dia ke kanan, Rodrigo sendiri di sini. Rodrigo dipepet berapa orang gitu kan, Mbappe, Vinicius di kiri. Nah itu kosong di Iya. situnya gitu, itu kosong. That's why makanya gue bilang kenapa harus pakai 4-4-2 diamond. Valverde lu harus ikut masuk di sana. Ikut masuk tuh bukan berarti lu harus jadi provider dribblenya, lu buat 1-2 sama Guler dan lain-lain gitu loh. Buat kalaupun Iya. atau bola loss, oh yaudah lu recovery lagi ngambil gitu loh. Dan Tchouaméni jadi stand alone kayak Toni Kroos kemarin. Itu yang gue udah jelasin di Madrid Stock juga. Dan tadi emang gue setuju kayak em, perkara apa ya, perkara kayak gue bilang ya ini juga masih sebenarnya masih awal sih ya. Gue sih ya sebenarnya gini, gue ngerasa timeline tuh lumayan bertebaran. Banyak wah ini Madrid mainnya jelek banget gini-gini. Well guys, it's still game week 2. Ini masih game week kedua, belum jeda internasional dan lain-lain. Tapi ya I know Iya. maksud gue kayak gue satu sisi kayak ya udahlah mengiyakan karena emang ya namanya fans Madrid itu emang selalu em, apa bahasanya tuh bukan overreact apa bahasanya ya. Kayak ngasih Reaksioner. ngasih pressure itu emang tinggi banget buat para pemainnya Oh, karena ya lu gitu nama-nama lu udah gede, lu harusnya bisa ngelakuin hal ini gitu. Tapi Iya. sometimes guys, nama-nama gede pun juga pasti ngalamin kesulitan di match gitu ya. Ya sekelas Iya. MSN pun juga pernah gitu, sekelas Ronaldo, Figo dan Zidane pun juga pernah, BBC pun Iya. juga pernah gitu. Jadi it's not that easy karena ya ini masih masa-masa perkembangan juga, Mbappe juga masih perkembangan. Tapi gue yakin sih, maksud gue Iya. kayak ya kayak gue yakin sih Mbappe kayak masih pasti bakalan ada nyetak gol. Gue feeling confident Mbappe musim ini bakalan ada cetak hat trick sih. Gue yakin banget sih. Iya. Gue yakin banget. Ya kita semua tahu loh, maksudnya Mbappe pasti emang pemain hebat. Ya kalaupun emang lagi jelek ya emang kita demen ledekin aja gitu. Maksudnya Iya, lu kadang iya. kan ledekin ya kalaupun kita pasti tahu ya emang pemain bagus, cuma emang lagi adaptasi aja gitu maksudnya karena anjir maksudnya lu kalau Mbappe ya maksudnya kalau di Premier League gitu ya kemarin tuh Madueke pemain modelan Madueke hat-trick ya. Mbappe bakal bisa nyetak 5 gol dalam 2 Yes, match day ya. pasti. Makanya karena sesulit itu maksudnya La Liga gitu loh. Gue tambahin, betul, karena sesulit itu di La Liga, karena lu mesti lihat kemarin tuh ada satu tweet menurut gue keren banget. Ya banyak yang dia tuh bilang, kok nge-tweet banyak yang bilang, alah Mbappe ini flop apa segala rupa gini-gini. Lu nggak tahu aja yang namanya striker kelas dunia, lu harus bisa ngelawan tim-tim La Liga low block kayak gini. Iya. That's why Suarez bagus, that's why Isak bagus di Newcastle. That's why some of the players banyak banget yang kayak Diego Costa makanya ke Premier League tiba-tiba bisa jadi top scorer. Aguero. Kun Aguero gitu. Banyak yang bisa gitu loh. Karena di La Liga slow block itu, gue bahkan ngomong sama shout out to Bang Firzi Idris ya. Dia fans Newcastle United. Gue bilang ke dia, udah bang percaya sama gue, dan Alexander Isak tuh bakal bagus di Newcastle. Kenapa dia bilang, kok lu berani bilang kayak gitu, kenapa? Percaya sama gue, dia udah biasa ngalamin lawan tim low block. Dia ke Premier League, gila pasti, percaya sama gue, dia bakal kayak, anjing sebebas ini, Premier League sebuka ini gitu. Lu La Liga men, low block banget, gila, itu benar-benar low block banget. Dan emang menurut gue ya, nggak semua tim yang lawan Madrid emang slow block itu, cuman ya mungkin itu salah satu cara buat mereka buat dapatkan poin gitu, buat tim-tim kecil, tim-tim papan bawah buat dapetin poin. 1 poin menurut mereka tuh berharga banget. Iya. Apalagi ngelawan Madrid, bukan cuman 1 poin berharga, tapi itu buat sejarah mereka kayak gue bisa nyeriin Madrid yang ada isinya Mbappe, Bellingham dan lain-lain lo, gila lo men gitu loh. Gue bakal foto ini, gue bakal ngasih tau ke cucu gue ya, Betul.
a lot of point gitu, banyak variabelnya gitu. Jadi kayak ya ini udah resiko buat kita ngelawan tim-tim seperti ini. Makanya that's why kan banyak yang bilang kayak Madrid kok di La Liga kayak agak mandek tapi di UEFA Champions League kok gila banget. Ya karena perbedaan. The gameplay Iya, is very different gitu. iya. Dan di turnamen ya different gitu, different Iya. gameplay juga gitu loh. Karena rata-rata pada main terbuka juga maksudnya tim-timnya. Betul, betul. Dan tapi ngomongin soal permainan terbuka dan juga defensif ya. Gimana nih Ul? Kita udah capek banget ngomongin soal Eder Militao yang dari kita tag podcast musim ini tuh banyak yang bilang Militao dijual aja lah, Mas Militao nih udah nggak jelas nih, udah ini. Padahal kita udah bilang udah tenang aja, itu gara-gara kemarin tuh cedera dan lu disuruh maksa dia main lagi Iya. dan akhirnya blunder Sorloth gara-gara Sorloth 4 gol dan lain-lain. Please lah guys, chill. It's Betul. just because of dia punya cedera panjang dan akhirnya 3 match terakhir. Ya walaupun maksud gue ya masih ngelawan tim-tim seperti ini ya, cuman Iya. 3 match terakhir dia nunjukin kelasnya. Bahkan dia benar-benar nge-overhead Rudiger sebagai center back terbaik musim lalu. Menurut gue 3 game terakhir Militao benar-benar bagus banget. Iya. Mungkin di samping kayak waktu lawan Mallorca Mallorca atau Atlanta babak pertama emang dia agak struggle tapi akhirnya babak kedua bisa bounce back. Dan menurut gue Militao man is one of the best center back right now in Real Madrid. How about Iya. it? Gimana menurut lu? Dan yang terbaiknya tuh pas kemarin lawan Feyenoord, sumpah itu Yes, keren banget. bahkan ngasih asis ke Brahim dari itu Itu ujung gila banget. corner. Ya, dari kanan gitu maksudnya. Mau nyari dari mana lagi maksudnya lu back modelan kayak gitu. Mungkin dan nama-nama lain lu pada bilang mau narik Saliba atau gimana. Ya mungkin aja itu Yes, bisa yes, aja. yes, yes. Tapi kan itu ya tahun-tahun beberapa ke depan lah maksudnya karena emang kita kan masih ada Alaba, terus ada pemain yang lain dipinjemin Rafa Marin dan gitu. Tapi maksudnya ya Militao ini harusnya ya lu semua tahu bukan karena emang fans Madrid itu emang agak gimana gitu maksudnya dia mencoba melawan status quo gitu maksudnya kayak Brazil nih, wah Brazil nih. Jadi kayak dicecer mulu gitu Mas. Tapi maksudnya lu nggak tahu kalau Militao tuh sebagus itu gitu. Mungkin karena emang sebenarnya ada awalnya struggle-nya ya emang karena adaptasi sama si Rudiger juga gitu karena emang Betul, sebelumnya kan mainnya sama Alaba gitu. betul. Pun ya sebenarnya emang kita mandeknya masalah long ball ini karena setelah hilang Kroos juga sebenarnya itu tuh bisa digantiin sama Alaba. Alaba tuh salah satu back yang kreatif ya. IQ-nya tuh emang eh, di atas rata-rata lah maksudnya. Betul, betul. Itu tuh kelihatan pas waktu itu makanya kita tuh sempat lumayan enak mainnya udah ada Alaba, ada Kroos juga gitu. Tapi kan sekarang hilang Kroos. Sebenarnya Alaba tuh bisa menggantiin peran itu. Dia salah satu back yang kreatif juga gitu maksudnya yang bisa ngirim-ngirim long ball dan sekarang tuh digantiin ya kadang-kadang Rudiger, kadang-kadang Militao gitu. Ya Militao yang berhasil, kadang-kadang Rudiger juga pun berhasil. Tapi Betul. yang ampuh tuh sebenarnya Alaba. Alaba Walaupun emang dia paling better. ya emang secara ya kita tahu areal duelnya ya Jelek agak banget. gimana gitu. Emang harus ada yang ngebantu dia ya, salah satu dari teman duetnya itu antara Rudiger atau Militao gitu yang pernah kita omongin juga sebelumnya gitu. Tapi emang hilangnya Alaba tuh juga emang agak berpengaruh banget. Makanya gue juga menunggu banget nih baliknya Alaba nih karena long Penasaran juga. boleh dia itu loh. Iya, karena Militao ya udah oke mungkin harus bisa lebih banyak lagi dia berani melakukan itu sih maksudnya karena kemarin sumpah statsnya itu bagus banget anjir. Bagus banget, Sampai bagus banget. yang dribble direbut diinin 3 orang dia masih menang duel ya dari Iya, bola. kayak Bellingham gitu ya dia dribble Iya. maksain gitu kayak tetap bangun gue. Iya. Kalau menjatuh gue tetap bangun gue. Tetap Iya. bangun, gila banget Militao memang. The best, the best, the best. Kayak gue juga apa ya, maksud tuh kayak orang-orang ya gue maksudnya gini kayak ini Iya. balik lagi ke fans ya. Ini balik lagi ke fans. Oke, fine. Gak ngerti. Some of them, some of them. Gue bakal bilang some of them lah. Terkadang Iya. it's okay to be overreaction. It's okay to be naruh much pressure ke pemain. Iya. Tapi terkadang lu mesti ngelihat satu sisi atau POV lain, ngerti gak sih? Maksudnya kayak Iya. lu nggak bisa, oh ini jelek, jual anjing gitu loh, nggak bisa. Dan maksud gue kayak apa ya? Kayak lu mesti lihat, coba deh lu lihat belakang-belakangan waktu Madrid waktu itu belum ada Rudiger, Militao tuh bener-bener unstoppable banget gitu kan. Betul. Terus kayak sekarang langsung pada muncul-muncul gitu. Kemarin pada bilang Militao gini-gini gimana. Iya. Kayak maksud gua kayak contoh kecil gampangnya tuh kayak Lunin. Oh nih Lunin jelek banget nih awal-awal.
tiba-tiba musim lalu nyet gini-gini, oh iya Lunin bagus banget ya gini. Maksud gue kayak guys, it's take a lot of time gitu. Nggak bisa lu langsung nyimpulin satu dua game itu jadi satu hal yang lu harus bilang oke nih pemain harus dijual gitu. Tchouaméni Iya. kenapa gua kritik, kenapa gua bilang dia 100 juta bisa flop, karena menurut gua udah 3 musim dia di Madrid masih inkonsisten. Tapi satu sisi gua nggak bisa menyalahkan dia terus, gua nggak bisa menaruh kayak gua nggak bisa langsung bilang oh ini mesti dijual, enggak, karena musim Iya. lalu lu mesti lihat dia main di center back man, bukan di center defense gitu loh. Jadi kayak ya makanya that's why gue bilang kan di point videonya ya menurut gue defensive side di defensive side dia tuh bagus banget gitu. Dan Iya. sama hal dengan Militao, gila menurut gue tuh Madrid sekarang punya 2 center back. Rudiger kan musim lalu juga sempat kayak punya banyak long pass gitu juga ya. Iya. Kayak maksud gue yes mereka berdua tuh bisa punya long pass yang bagus, tapi menurut gue ya pemain dengan visi yang lebih bagus itu adalah Alaba menurut gue untuk dari center Betul. back. Alaba tuh lebih di atas mereka, walaupun lu pada kayak gila nih dua orang ini passingnya udah sebagus itu, men lu mesti lihat Alaba tuh lebih bagus lagi. Iya, dua Bahkan dia kali. bahkan dia bisa inverted, dia bisa masing ke dalam kotak gitu tuh bisa bisa Iya. banget gitu loh kayak Alaba, karena ya lu bisa lah kalau mau lihat sejarahnya Alaba pun dulu dari left back gitu loh, dari yang dimana diajarkan untuk melakukan crossing direct. Terus Iya. habis itu dia pernah jadi center defense juga, double pivot. Nah menurut gua mungkin kalau misalnya tadi lo bilang kan nungguin Alaba, gue juga sebenarnya nungguin, lebih tepatnya gue nungguin semua squad Madrid itu benar-benar lagi pada fit, nggak ada yang cedera. Nah gue pengen lihat nih Eh, si Ancelotti gimana nih. Pertama tadi kayak lu tentang Ancelotti gambling tentang nama ya kan, pengen meratakan semuanya. Oh Kayak iya. semuanya dikasih main. Terus yang Iya. kedua, ya ini formasi apa? Lu mau coba formasi apa lagi nih dengan squad pemain fit ada? Lu mau main seperti apa gitu? Kayak Kamavinga udah ada, Alaba udah ada. Oh, lu mau kayak gimana gitu kan? Iya. Terus kayak beberapa pemain kayak Fran Garcia kemarin juga menurut gua ya it's not that bad permainannya. Maksud gua kayak pemain-pemain yang jarang dikasih main tuh lu bakal kayak gimana gitu kan? Iya. Apakah jadi super sub atau seperti apa gitu? Karena menurut gua Madrid ini secara kedalaman squad tuh cukup solid, untuk opsi-opsi tuh ada gitu. Iya. Benar. Memang walaupun kehilangan satu pemain kreatif, dan menurut gua itu masih bisa ditambal dengan cara formasi yang diubah gitu loh, dan gak yang terlalu Betul. signifikan banget. Dan apa, that's why menurut gua kayak can't wait this suffer bener-bener end, karena Bellingham itu sebulan ya, Bellingham Iya. sebulan. Alaba pun juga kayaknya sebenarnya tuh udah latihan tapi kayaknya belum bisa balik 100% ya, karena dia kan cedera ACL panjang banget Iya. ya. Karena kayak perkiraan November lah. November ya, gila masih lama banget. Dan apa Iya. namanya, Kamavinga pun juga harusnya sih 2 minggu lagi kayaknya, correct me if I'm wrong, 2 minggu seminggu lagi harusnya sih dia udah better. Dan yes, next match kita bakal ngelawan Las Palmas. Las Palmas di away. Jadi kenapa kemarin tuh banyak yang nanya ke gue, ini gimana nih Bellingham gak ada. Menurut gue sih sebenarnya nggak kaget Bellingham bakal cedera, karena itu yang kayak lu tweet juga kan, kayak gimana work Iya. ethic-nya dia. Tapi gue tuh bukan karena Bellingham yang cedera, gue lebih ke oh ya udah, gue ngeliat jadwalnya ini harusnya Madrid sih bisa gitu loh. Tanpa Bellingham pun harusnya Madrid tuh bisa dapat 3 poin gitu. Next Las Palmas, habis itu selanjutnya baru lawan Real Betis. Yang dimana habis itu guys, habis lawan Real Betis kita langsung ada jeda internasional. Gua berharap gak ada yang cedera. Dan ngomongin soal maksud gua gini, dan ngomongin soal cedera pemain kayak Bellingham dan Kamavinga, gua jujur ya, ini mungkin dulu sebenarnya kita pernah bahas sih. Mungkin ini bahasannya terlalu bukan mendoakan ya, bahasanya tuh kayak terlalu ya gimana ya. Ya pokoknya gue sih sebenarnya masih agak seneng mereka cederanya awal musim dan gak Oh parah, dan gak iya. parah. Jadi bukan cederanya tuh di pertengahan musim atau di mau musim-musim berakhir gitu. Karena Benar. secara nggak langsung, well yes mereka cedera, tapi mereka masih bisa istirahat gitu loh. Ini masih Iya. awal-awal musim, masih ya udah is okay. Benar. 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 Dibanding lu pertengahan musim, men. Wah, gila, men. Itu pertengahan musim mungkin ada FIFA Club World Cup, Piala Super Spanyol, bla bla bla, UEFA Champions League Iya. banyak. Nah, itu yang dibutuhin. Jadi kayak maksud gua secara nggak langsung bahasa kasarnya lu mending gak main dulu, gua kasih yang main yang lain dulu ya. Lu istirahat dulu gitu. Walaupun ya lu cedera, pasti kayak Benar. bakal ada recovery lagi, latihan lagi dan lain-lain. Nah, Iya. ini gimana kuncinya pemain Madrid substitusi dan pemain-pemain cadangannya bisa perform. Yes, jadi itu Las Palmas dan juga Betis. Oke, itu. Dan ya mungkin episode kali ini itu aja, cuman 30 menitan karena emang kita cuman ngebahas beberapa match belakangan. Mungkin next bakalan abis
lawan Betis atau Las Palmas kali ya. Soalnya banyak dari kalian tuh minta seminggu sekali atau habis match udah ada guys Madridistalk. Cuman kalau seminggu sekali ya kita juga bingung apa yang harus dibahas lagi gitu kalau Iya, preview-reviewnya. Karena kita juga kadang nge-reviewnya juga dari live tweet. Makanya kalian juga follow iya, Twitter kita Media Madridista. So far udah 17.000 followers dan juga jangan lupa juga follow Instagram kita media.madridista di Instagram udah hampir 100.000 followers ya Ule. iya, bentar lagi. Ya, we hope sebelum akhir tahun kita nyampe 100.000 dan Betul. juga thank you atas supportnya yang udah dengerin podcast ini dan juga jangan lupa ya please jangan lupa kalian sebarin dong kalau misalnya lagi nonton nih atau misalnya lagi di Spotify kalian dengerin tag kita dong nanti kita coba sebarin balik di story oke. Iya, Thank you tag Media semuanya. Barista. Betul, tag Media Madista. Gak usah tag kitanya, gak usah tag kitanya. Media Madistanya Iya, aja, Media Madistanya aja, betul. oke. Thank you semuanya pada Iya. join and see you guys there and goodbye.